Zam-zam itu artinya berkumpul, dan kita mulai ya sesuatu setiap hajar itu mulai dengan ikhtiar, berusaha. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kita dahulukanlah berusaha dalam hidup, dan baru nanti rezeki hanya Allah yang menentukan. Jangan kita pikir dengan usaha kita berhasil, ada sisi-sisi lain nanti Allah berikan keberhasilan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu kita cukup harian dengan usaha kita, tapi anak kita berhasil sekolah. Cukup kita harian kita, tapi anak kita sehat-sehat, orang tua kita sehat, badan kita sehat. Itu nikmat dari Allah. Kadang-kadang kita nak merasakan hal itu Bapak Ibu. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dulu ikhtiar dan usaha. Hasil jangan kita menentukan, Allah yang akan menentukan Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatatawaffa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha sakirun alim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan keceriaan hari pengerjaan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri dan Allah maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak henti-hentinya hujah kita mengatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana begitu banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, bahagiakan hati Bapak Ibu datang ke rumah Allah ini, kerana nanti Bapak Ibu ada masanya. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin naimah isa'ya radiyah. Pada hari itu wajah bergembira berseri-seri. Kenapa wajah itu ada berseri-seri? Isa'ya radiyah, kerana wajah-wajah itu bahagia dengan apa yang diusahakannya. Hari ini Bapak Ibu kita nak merasakan apa-apa Bapak Ibu hadir di masjid pada pagi hari ini, tapi ada masanya. Ya Allah, benar yang Engkau katakan, ada usaha yang kami katakan. Bahagia kami ya Allah hari ini. Wujuhu yauma idzin naimah isa'ya radiyah. Pada hari itu wajah berseri-seri. Kenapa kita bahagia Bapak Ibu? Sekali lagi, mungkin kita tidak merasakan hadirnya, susahnya kita hadir pagi ini. Pada ada masanya di akhirat nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu reda ya Allah, Engkau reda dengan usaha kami. Kami bersyukur ya Allah. Bapak Ibu, jadikanlah ini kesyukuran bagi kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita jadikan, Allah jadikan kita orang-orang yang abdan sakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita lihat sebentar Bapak Ibu, di antara rukun haji yang hari ini saudara-saudara kita di Mekah Bapak Ibu itu sangat sibuk hari ini Bapak Ibu, mau berangkat ya, mau berangkat ke Padang Arafah. Luar biasa. Kita doakan semuanya jemaah-jemaah haji kita, ya khususnya seluruh jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia, khususnya Padang Pariaman ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini hari yang sangat sibuk bagi jemaah haji kita. Mudah-mudahan sekali lagi beliau mudah melaksanakan ibadah-ibadah haji itu.
Dan pada kita Bapak Ibu, ya pada pagi hari ini kita lihat salah satu rukun haji yang harus kita lakukan. Kalau rukun tidak kita kerjakan Bapak Ibu, tidak sah haji kita. Di antara rukun haji itu adalah sa'i. Di sini Allah katakan, inna syafa wal martawan sa'irillah, kata Allah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu, ya bukit Safa dan Marwah itu Bapak Ibu, itu bukti daripada syiarnya agama Allah. Pagi ini kita lihat sebentar Bapak Ibu, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil daripada perjalanan ibadah sa'i itu. Bapak Ibu, sa'i itu diawali Bapak Ibu, tak kala Siti Hajar melahirkan Ismail. Dan Ismail dan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Mekah waktu itu Bapak Ibu, di padang pasir yang sangat tandus, panas. Tetapi pada waktu itu datang perintah kepada Ibrahim untuk meninggalkan kota Mekah, pindah ke Palestina. Awalnya Ibrahim tidak mengatakan kepada Siti Hajar, tapi lama-kelamaan Siti Hajar tahu akan kemana engkau Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, Bapak Ibu, waktu datang perintah Allah, saya harus meninggalkan kamu dan anak untuk pergi berdakwah ke Palestina. Tapi Siti Hajar waktu itu mengatakan, wahai Ibrahim, kalau itu perintah Allah, laksanakan, tinggalkan kami di sini. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat bahagia Bapak Ibu. Kalau kepentingan Allah yang diberikan kepada suami Bapak Ibu, istri dengan ikhlas menyuruh, membahagiakan suaminya dengan perintah-perintah Allah itu. Kalau ada suami pergi salat, pergi kemana, pergi ke masjid, silakan. Malah ibu-ibu mensupport hal-hal yang demikian ibadah itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah Ibrahim pergi, kemudian air susu daripada Siti Hajar mulai mengering karena memang sana tidak ada makanan, minuman, susah Bapak Ibu. Dan dia berusaha untuk memberi minum dia sendiri untuk ada air susu dan anaknya Ismail. Dan mulailah Bapak Ibu, Siti Hajar itu mulai lari di bukit Safa ke Marwah. Kita lihat Bapak Ibu, dan itu adalah usaha. Kalau berusaha Bapak Ibu, mulai dari Safa. Safa itu secara bahasa artinya suci, dan Marwah itu kepuasan. Usaha dimulai dengan sesuatu niat yang suci, ujungnya kepuasan Bapak Ibu. Kita ulangi, Safa artinya suci, Marwah artinya kepuasan. Jadi apa saja yang ibu-ibu, bapak-bapak kerjakan Bapak Ibu, mulailah dengan niat yang suci. Walaupun nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu ada hal-hal yang dalam perjalanan itu tidak bagus, tapi yang jelas kalau kita niat dengan suci Bapak Ibu, ujungnya kepuasan bagi diri kita, bahkan nanti kepuasan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bekerja, ada anak-anak kita mau sekolah, ada ini segala macam, jangan kita main-main yang tidak bagus Bapak Ibu, ujungnya tidak akan puas kita Bapak Ibu. Jadi artinya kita memulai usaha kita, ke sawah kita, ke ladang kita Bapak Ibu, usahakan niat kita betul-betul kita numbuhkan padi, tidak ada untuk mencelakai orang lain. Air kita masukkan di tempat kita, tempat orang lain kita hambat, jangan itu. Tidak ada niat-niat kita itu. Bersihkan niat kita, baik kita seorang pedagang, pegawai, apa saja, mulai kita berangkat dari rumah itu dengan niat yang suci, dan ujungnya nanti adalah kepuasan. Sepanjang itu tidak kita lakukan Bapak Ibu, kita tidak akan bahagia dalam kehidupan kita. Kemudian kita ambil Bapak Ibu iktibar daripada ibadah sa'i yang sangat luar biasa, sangat sakral itu. Ikhtiar paling penting dalam hidup ini. Jangan kita pernah tidak berikhtiar, tidak berusaha Bapak Ibu. Kita katakan kita duduk di masjid saja satu hari, ya Allah turunkan rezeki kami, turunkan rezeki. Tidak mungkin. Siti Hajar mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, kita harus belajar, bekerja, berusaha. Nanti urusannya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita serahkan diri kita kepada Allah, tapi kita duduk di masjid berdoa, hendak keluar dari masjid, tidak usaha kita, tidak mungkin dalam hidup ini. Tidak mungkin Allah turunkan. Allah akan kita berusaha Bapak Ibu, dan usaha itu nanti diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usaha tidak menentukan hasil. Yang jelas hasil itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, banyak kita lihat dalam hidup dan kehidupan kita ini, orang kerjanya biasa-biasa saja Bapak Ibu, tapi suatu ketika dengan kebaikannya dia mengatakan ke si A, tu ada sinan tanah, tu sinan ada oto, mereka tu jual oto, dia ada tanah, orang tu kaman jual, dia adu. Jangan kehidupan sehari pas-pas, jangan membuat pondasi rumah bagus akan terbangun.
kena mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak Ibu, dalam hidup ini kita boleh berusaha, tetapi kadang-kadang di sisi lain Allah memberikan rezeki kita berlipat ganda Bapak Ibu. Inilah Siti Hajar. Dia berlari di Safa dan Marwah mencari air. Rupanya air itu keluar dari kakinya Ismail yang meronta-ronta Bapak Ibu. Dan kemudian memancarlah air yang luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Kemudian air itu kena banyak, kalau tidak dikatakan oleh Siti Hajar zam berkumpul. Kalau tidak penuh Mekah itu dengan air Bapak Ibu. Dan waktu itu Siti Hajar mengatakan zam, sehingga artinya zam itu berkumpul, maka berkumpullah air itu di suatu tempat. Dan sekarang mulai zaman dahulu sampai sekarang orang mengambil air zam itu. Kalau tidak Siti Hajar mengatakan zam berkumpul, mungkin air itu menyebar di kota Mekah penuh karena kuatnya pancaran air itu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak, kita lihat zam itu artinya berkumpul. Dan kita mulai sesuatu Siti Hajar itu mulai dengan ikhtiar berusaha. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kita dahulukanlah berusaha dalam hidup dan baru nanti rezeki hanya Allah yang menentukan. Jangan kita pikir dengan usaha kita berhasil, ada sisi-sisi lain nanti Allah berikan keberhasilan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu kita cukup harian dengan usaha kita, tapi anak kita berhasil sekolah. Cukup kita harian kita, tapi anak kita sehat-sehat, orang tua kita sehat, badan kita sehat. Itu nikmat dari Allah. Kadang-kadang kita nak merasakan hal itu Bapak Ibu. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dulu ikhtiar dan usaha. Hasil jangan kita menentukan, Allah yang akan menentukan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, hebatnya kalau kita Bapak Ibu nanti insyaallah sudah banyak ke umrah ke Mekah Bapak Ibu. Ya, kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu, kita tawaf namanya dulu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 7 kali Bapak Ibu ya, tawaf kita. Kemudian sa'i. Artinya dalam hidup ini Bapak Ibu, beribadah kita dahulu, baru berusaha. Tepat yang Bapak Ibu lakukan pagi ini. Payuak ke masjid dulu, beribadah dulu, baru buat usaha masing-masing. Itu pentingnya Bapak Ibu. Ya, kita dalam hidup ini seperti itu. Allah ajarkan kepada kita, ya kita pilih Ka'bah dulu, tawaf dulu, beribadah kita dulu, baru nanti sa'i berusaha. Jadi dalam hidup ini dahulukanlah kepentingan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau menyembah dan akan engkau minta tolong. Jangan kita minta tolong kepada Allah tanpa kita beribadah kepada Allah. Artinya dalam hidup ini dahulukan ibadah kepada Allah, baru nanti kita berusaha dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat sa'i itu Bapak Ibu belajar tentang iman. Iman itu artinya Bapak Ibu keyakinan, ya, yang terlintas di pikiran kita, ditasdikkan di hati kita dan dilaksanakan dengan amal perbuatan Bapak Ibu. Itu yang namanya iman. Jadi semuanya kita beriman, keyakinan pada Allah. Kenapa Siti Hajar Bapak Ibu tidak ragunya sekali? Tak kala Ibrahim minta permisi pergi, ya tak apa-apa, silakan katanya. Kenapa? Dia yakin kepada Allah. Allah itu kan menolong. Jadi Bapak Ibu, apa saja kita lakukan, kita berkorban untuk apa saja, menolong orang lain, berkorban membantu orang lain, yakinkan Bapak Ibu, kita tidak ada punya, tapi kita masih bisa memberikan kepada orang lain. Allah ada, Allah akan menggantinya. Kalau kita paham dengan itu Bapak Ibu, luar biasa hidup ini, menyenangkan hidup ini Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak paham dengan iman itu, betul susahlah hidup ini Bapak Ibu, susah sangat. Tapi kalau iman berbicara, hidup ini mudah Bapak Ibu, karena ada yang paling kuat. Allah itu kawiyun, Allah itu maha kuat, Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Sehingga apapun kehidupan kita, ditinggalkan kita tidak ada masalah, karena ada Allah Bapak Ibu. Jangan kita takut dalam hidup dan kehidupan kita itu. Jadi perlu iman. Kemudian ibadah sa'i itu mengajarkan kepada kita bersikap tawakal Bapak Ibu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa maksudnya Bapak Ibu? Tawakal itu ya pada hakikatnya Bapak Ibu, tak kala kita dapat rezeki kita banyak, untuk apa tawakal itu Bapak Ibu? Untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita sombong Bapak Ibu dalam hidup ini. Karena orang ada mengatakan Bapak Ibu, kenapa orang itu berbuat baik sebanyak-banyaknya tetapi dia ahli neraka? Ada pula orang berbuat jahat sejahat-jahatnya, tetapi kenapa dia ahli neraka Bapak Ibu ya? Orang berbuat
jahat sejahatnya dia ahli surga, berbaik-baik sebanyak-banyaknya dia. Kan ada orang mengatakan pertanyaan demikian. Kenapa? Apa gunanya Bapak Ibu? Gunanya kalau kita misalnya sedang naik daun lah, banyak rezeki awak Bapak Ibu, jangan kita sombong. Bisa jadi kesombongan itu di ujung-ujungnya mengantarkan kita kepada neraka Allah. Tapi tak kala kita pas-pasan hidup ini dan agama kita pas-pasan juga, ada kesalahan-kesalahan banyak, apa gunanya Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya kita jangan putus asa. Itu artinya tawakal itu, sehingga kita bisa jadi orang-orang yang buat dosa sebanyak-banyaknya, di malam hari itu dia minta ampun kepada Allah, langsung surga dapat Bapak Ibu. Itu ya, dan tawakal itu juga Bapak Ibu, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Siti Hajar sangat pas tawakalnya kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Kemudian Bapak Ibu, ya bagaimana ya yang terakhir, apa gunanya? Ya salah satu, banyak sekali mungkin ustaz-ustaz lain mengungkapkan kehebatan sa'i itu. Di antaranya Bapak Ibu, ikhlas. Ya, itu Siti Hajar ikhlas menerima. Bagaimana Siti Hajar itu sangat ikhlas menerima ketetapan takdir Allah yang Allah berikan, taat kepada perintahnya dengan ikhlas tanpa keluhan saat ditinggalkan oleh suami Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu, seorang istri, ya seorang suami harus ikhlas apa saja. Tak kala misalnya istrinya bekerja, dia ikhlaskan, berbuat baik dia ikhlaskan. Tak kala suami berbuat baik, istri tidak ada yang untuk apa menghambat-hambat seorang suami untuk berbuat baik itu. Ikhlaskanlah. Yang namanya kebaikan ujungnya untuk kebahagiaan kita bersama. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang ibadah. Salah satu Allah katakan inna safa wal marwa min sya'airillah. Bahwa sa'i itu bukti pada syiar-syiar agama Allah. Bapak Ibu, mungkin sedikit kami ingin sampaikan acara kita, mudah-mudahan terbetik hati yang bahagia di antara kita semuanya. Besok insyaallah kita akan melaksanakan Hari Raya Aidil Adha, dan di masjid kita ibadah korban kita lakukan pada hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami menghimbau semuanya, bahagiakanlah hati kecil kita bahwa kita akan disambut, ya akan menyambut datangnya Aidil Adha, hari besar, ya hari besar dari amal kita, yaitu Hari Raya Aidil Adha. Bapak Ibu, seperti biasa kami ingatkan, kita yang datang ke rumah Allah ini, ke masjid kita ini, kalau kita pakai motor, mungkin kita atur motor kita di SD kita Bapak Ibu, ya di sana. Dan nanti kalau kita pakai mobil Bapak Ibu, memang awak di sana awak sedang pakai auto, dan awak jemaah subuh mungkin kita agak ke belakang taruh mobil kita Bapak Ibu, ya. Kita usahakan serapi mungkin, bagaimanapun orang akan melihat Bapak Ibu, masjid kita sanggupkah atau hebatkah, mampukah melayani jemaah dengan tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekurangan kita, mudah-mudahan tamu-tamu Allah yang datang ke masjid kita besok insyaallah kita layani dengan sebaik-baiknya. Kemudian seperti biasa, mungkin ya pada nanti Ustaz Zai ngaturnya juga, kita tidak minta infak biasanya, tetapi untuk melayani, karena memang ada perantau-perantau kita mengatakan, kenapa kami mau memberikan uang, kemana mau memberikan uang. Jadi itu mungkin ya seperti biasa, kalau ibu-ibu, buku, segala macamnya membantu dengan keikhlasan, dan ibu-ibu yang lain juga nanti yang di tim kita, di jemaah laki-laki misalnya, Ustaz Zai akan juga minta bantu kepada kita semuanya, dan kita jalani dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, ikhlas untuk menerima sumbangan daripada jemaah kita untuk perjuangan agama Allah ini. Kemudian untuk hari Sabtu Bapak Ibu, insyaallah kita akan mengadakan penyembelihan hewan korban. Mungkin di antara ibu-ibu sudah ada yang tidak dapat, ada yang telah dapat jemaah subuh penting, ya jemaah subuh kita ini semuanya ya kupon korban. Mudah-mudahan kalau tidak ada yang dapat, insyaallah masih bisa diinformasikan kepada Ustaz Zai. Dan kami ucapkan terima kasih pada kita semuanya, ya jemaah subuh semuanya yang telah mensupport untuk ibadah korban ini. Dan bagi bapak-bapak misalnya yang ingin menyembelih hewan korban, walaupun nama ibu yang ada di sana ingin menyembelih, silahkan. Dan kalau ada pisau yang betul-betul terjamin tajamnya, bawalah pisau itu. Tapi kalau tidak, insyaallah di masjid panitia korban akan menyediakan pisau itu, mudah-mudahan pisau terbaik, ya harus tajam, ya, untuk kita menyembelih hewan korban itu. Dan semuanya kerjakan mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, mungkin Bapak Ibu, mungkin ya ini kalau salah
ampunan Allah sangat kami harapkan. Beserta korban yang di masjid kita, hanya di masjid kita yang ada 1 korban dan 5 korban kecilnya Bapak Ibu. Kalau berdua ikut korban itu 10 tetangga kita sebelah rumah bisa Ibu bagi, luar biasa. Kami korban di mana-mana hanya 1 dan 2. Dan di masjid kita sengajakan yang orang berkorban itu juga bisa membagi ke tetangga-tetangga terdekatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini yang kita lakukan ini betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tersalah, ampunan Allah sangat kita harapkan. Banyak maaf bila tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.